Tetsuo Kitamura adalah seorang pria yang baru saja lulus dari Fakultas Seni Mematung di sebuah universitas. Dan pada suatu hari, Tetsuo mendapatkan sebuah rekomendasi tempat untuk bekerja dari seniornya yang ada di universitas. Singkat cerita, tanpa pikir panjang lagi, karena memang sangat membutuhkan pekerjaan, Tetsuo pun sudah ada di depan gedung perusahaan yang direkomendasikan oleh seniornya tadi, yang sepertinya terlihat adalah sebuah pabrik. Lalu, ketika ia akan melangkah masuk ke dalam gedung pabrik itu, ia bertemu dengan seorang wanita tua yang bernama Maria. Kemudian ia menjelaskan kepada Maria bahwa ia datang ke situ untuk melamar sebuah pekerjaan yang telah direkomendasikan oleh seniornya. Ternyata wanita tua itu juga adalah pekerja di pabrik tersebut. Tetsuo pun masuk ke dalam pabrik itu dengan mengikuti Maria dari belakang. Lalu Maria pun memperkenalkan Tetsuo dengan rekannya yang juga sudah keriput, bernama Kinkin. Kinkin adalah satu-satunya orang yang sekarang ini membuat model dari boneka-boneka cinta di pabrik itu. Mereka pun mengobrol satu sama lain, dan akhirnya Tetsuo pun menyadari bahwa pabrik ini adalah pabrik yang memproduksi berbagai macam boneka seks untuk bercinta. Setelah itu, Kinkin pun menjelaskan beberapa boneka yang telah ia buat kepada Tetsuo. Ia juga mengungkapkan impiannya untuk membuat boneka seks yang benar-benar mirip dengan wanita asli. Kinkin yang sudah tahu kalau Tetsuo merupakan lulusan di universitas ternama di Jepang berusaha keras untuk membujuknya agar mau bekerja di tempat ini sebagai pembuat model boneka. Setelah mempertimbangkan pekerjaan ini, akhirnya Tetsuo memutuskan untuk bekerja di tempat itu. Bisa kita lihat raut wajah dari Maria dan Kinkin yang begitu bahagia saat Tetsuo mengatakan akan bekerja di pabrik itu. Keesokan harinya, Tetsuo mulai bekerja. Ia dibantu dengan Kinkin membuat boneka pertamanya. Namun, ketika telah selesai dan diperiksa oleh direktur pabrik, rupanya hasil boneka rancangan Tetsuo ditolak oleh direktur itu karena payudara boneka itu terlalu besar dan tidak realistis. Setelah pulang dari bekerja, Tetsuo dan Kinkin makan malam di sebuah restoran. Di sini mereka berdiskusi tentang bagaimana membuat boneka yang terlihat realistis dan sangat persis dengan wanita. Tetsuo pun kemudian mengemukakan idenya kepada Kinkin. Ia mengatakan bagaimana kalau kita menggunakan wanita asli untuk dijadikan model. Tapi Tetsuo bingung bagaimana cara menyampaikan hal itu kepada model yang mereka akan gunakan hasil dari cetakan payudaranya untuk dijadikan boneka seks. Lalu Kinkin mendapatkan ide untuk menggait model dengan cara menggunakan kedok medis yang membutuhkan implan payudara. Keesokan harinya, di pabrik itu Tetsuo dan Kinkin sudah menggunakan pakaian ala-ala dokter agar bisa meyakinkan calon model mereka. Tak lama setelah itu, datanglah seorang wanita yang diketahui bernama Sanoko untuk menjadi model pembuatan implan. Tentu saja kedatangan Sanoko disambut baik oleh mereka berdua. Setelah mengobrol beberapa hal, mereka pun langsung saja melakukan prakteknya. Sanoko pun bersiap-siap dan kemudian ia menjatuhkan kain yang menutupi dadanya. Lalu disitulah Tetsuo mulai mengoleskan cetakan di bagian payudara Sanoko dan menunggunya hingga kering. Setelah cetakan itu kering, Sanoko lalu melepaskan cetakan itu dari dadanya dan memberikan cetakan itu kepada Tetsuo. Kinkin yang melihat cetakan itu sudah selesai, bertanya kepada Tetsuo apakah ia sudah memegang secara langsung payudara dari Sanoko. Tetsuo mengatakan kepada Kinkin kalau ia tidak menyentuh payudara Sanoko karena kalau ia menyentuhnya itu akan terlihat sangat mesum dan kurang ajar. Kinkin yang mengetahui itu langsung saja menemui Sanoko yang berada di ruang ganti pakaian. Ia langsung mengatakan kalau Tetsuo harus menyentuh payudaranya karena hal itu sangat penting untuk kegiatan medis ini. Tetsuo berusaha menghentikan Kinkin, namun tak disangka-sangka Sanoko mau untuk payudaranya dipegang oleh Tetsuo demi kegiatan medis yang menolong banyak orang. Tetsuo dan Sanoko pun berdiri berhadapan dan langsung saja Tetsuo tancap gas untuk menyentuh payudara dari Sanoko. Saat menyentuhnya, hati Tetsuo berkata kalau inilah yang dinamakan surga dunia. Setelah selesai, mereka memberikan imbalan kepada Sanoko dan Sanoko pun pergi. Namun Tetsuo menyadari kalau anting wanita itu tertinggal di atas meja mereka. Langsung saja Tetsuo berlari keluar dan mengejar Sanoko. Ia menemukan Sanoko lalu mengembalikan anting tersebut.
Tetapi entah apa yang merasuki Tetsuo. Ia secara mendadak menyatakan cintanya kepada Sanoko dan tanpa diduga, Sanoko menerima perasaan Tetsuo dan mereka pun mulai berpacaran. Kin yang tahu kalau Tetsuo berpacaran dengan Sanoko meminta Tetsuo untuk mempertemukannya lagi dengan Sanoko. Scenes pun berpindah, di mana mereka bertiga sudah duduk di sebuah meja di sebuah restoran. Ketika Tetsuo pergi ke toilet, Kin langsung saja menanyakan kepada Sanoko alasan Sanoko mau diajak berpacaran oleh Tetsuo. Sanoko lalu menjawab, saat Tetsuo menyentuh payudaranya waktu itu, ia bisa mengetahui kalau Tetsuo ini adalah orang yang baik. Maka dari itu, ia menerima perasaan dari Tetsuo. Sementara itu, ternyata Kin dan Tetsuo sudah menyelesaikan boneka mereka. Dan ternyata direktur yang menilai boneka itu sangat puas dengan hasil rancangan Tetsuo yang menggunakan jiplakan payudara Sanoko. Boneka itu pun kemudian dipasarkan dan ternyata sangat laris manis dibeli oleh banyak pria di Jepang. Setelah beberapa bulan berpacaran dengan Sanoko, Tetsuo pun berani untuk menikahi gadis itu. Namun ada satu kejadian lucu nih, di mana saat pernikahan mereka, cincin yang seharusnya disematkan di jari manis Sanoko malah ia pakai sendiri. Dan ini mengundang gelak tawa dari Kin dan direktur pabrik yang menghadiri acara pernikahannya. Semenjak ia berumah tangga dengan Sanoko, perusahaan boneka cinta itu pun menjadi sangat sukses dan menjadi perusahaan yang menghasilkan boneka cinta terbaik di seluruh Jepang. Namun, di pertengahan kejayaan perusahaan itu, Kin meninggal dunia. Dan tentu saja semenjak kepergian Kin, Tetsuo menjadi sangat kewalahan dalam mengurusi pekerjaannya. Namun tak lama setelah itu, diterimalah seorang karyawan baru yang bernama Morizumi. Ia akan menggantikan posisi Kin dan membantu Tetsuo dalam mendesain model boneka. Seiring berjalannya waktu, dengan kerja kerasnya, Tetsuo pun menemukan sebuah formula baru untuk membuat bahan dari boneka cinta itu. Dan tentu saja, bahan ini lebih baik dari bahan pembuat boneka cinta sebelumnya. Namun ternyata, sebelum bahan itu diproduksi oleh perusahaan tempat ia bekerja, data dari bahan itu ternyata telah bocor dan diklaim oleh perusahaan lain. Hal ini adalah ulah dari Morizumi, yang selama ini ternyata adalah mata-mata dari perusahaan yang mengklaim karya miliknya. Dan tentunya, dari kejadian itu membuat Tetsuo benar-benar kecewa berat, lantaran hasil dari kerja kerasnya itu telah diakui oleh perusahaan lain. Malam itu, Tetsuo yang benar-benar kecewa langsung saja pergi ke sebuah bar untuk minum-minum. Setelah itu ia juga pergi ke time zone untuk memainkan beberapa permainan. Namun tak disangka-sangka, di sana ia bertemu dengan seorang wanita yang sedang mabuk. Terlihat wanita itu tengah memiliki banyak masalah. Tetsuo yang juga sedikit mabuk mengikuti wanita itu. Wanita itu bernama Hiroki. Mereka kemudian bersama-sama pergi ke sebuah tempat karaoke, dan di tempat karaoke itulah sejenak mereka bisa melupakan masalah yang tengah mereka alami di tempat kerja mereka. Lalu setelah Tetsuo pulang ke rumah, ia tidak melihat Sanoko ada di rumah, dan ia pun menemukan secari kertas yang bertuliskan bahwa Sanoko pulang ke rumah orang tuanya karena ayahnya sedang sakit. Namun ternyata keesokan harinya Tetsuo mendapatkan sebuah telepon dari ibu mertuanya yang menanyakan kabar dari Sanoko. Di sini Tetsuo merasa ada hal yang aneh. Ia langsung saja menanyakan keadaan ayah mertuanya kepada ibu mertuanya. Dan ternyata sang ayah dalam keadaan sehat walafiat. Tetsuo langsung saja menelepon Sanoko, namun ponsel Sanoko selalu saja tidak aktif. Sementara itu Tetsuo yang merasa kesepian memutar otak untuk mencari pelarian dengan menghabiskan waktu dengan Hiroki, wanita yang telah ia temui waktu itu, dan mengajak Hiroki untuk pergi ke sebuah hotel. Ya, kita bisa tahulah apa yang terjadi di hotel. Keesokan harinya, Tetsuo yang sedang berada di rumah sambil memikirkan kemana istrinya pergi, langsung terkejut ketika ia membuka pintu dan menemukan Sanoko yang sedang mabuk diantar oleh seorang pria. Ternyata pria itu adalah teman sekolah Sanoko dan mereka hari ini melakukan reuni sekolah. Setelah teman Sanoko itu pergi, Tetsuo langsung saja memberikan pertanyaan kepada Sanoko, kemana saja ia pergi selama beberapa hari ini. Namun, Sanoko menolak untuk menjawab dengan alasan ia sedang tidak enak badan. Dan ia meminta Tetsuo untuk memberikannya waktu selama 1 minggu
Baru setelah itu, ia akan menceritakan semuanya kepada Tetsuo. Seminggu pun berlalu, sampailah hari di mana Sanoko akan menjelaskan semuanya. Tetsuo dengan perasaan yang tidak karuan duduk manis untuk mendengarkan cerita dari Sanoko. Sanoko pun memberitahu alasan ia pergi selama beberapa hari itu. Ia pergi karena Tetsuo sangat sibuk dengan pekerjaannya dan tidak punya waktu untuk dirinya. Disitulah ia juga mengaku kalau ia sudah berselingkuh dengan teman prianya. Setelah mengakui semuanya, Sanoko meminta kali ini gantian untuk Tetsuo untuk berkata jujur kepadanya tentang apapun. Kemudian Tetsuo pun mengaku kalau pekerjaannya selama ini bukanlah tenaga medis, tetapi adalah seorang desainer dari boneka seks. Dan ia juga mengatakan bahwa selama Sanoko pergi, ia juga berselingkuh dengan seorang wanita. Setelah mereka berdua saling berkata jujur, Sanoko langsung berniat untuk bercerai dari Tetsuo. Dan keesokan harinya, Sanoko yang sudah berkemas dan akan pergi dari rumah ditahan oleh Tetsuo. Tetsuo tidak ingin bercerai dengan Sanoko, dan ia terus membujuk Sanoko. Sanoko pun tidak ingin menyembunyikan hal itu lagi. Dia sudah muak. Ia pun mengatakan yang sebenarnya, kemana ia pergi waktu itu. Ternyata, ia sekarang tengah mengidap penyakit kanker yang sangat ganas. Dan hari itu pun ia habiskan untuk berada di rumah sakit, bukan untuk berselingkuh dengan lelaki lain. Tetsuo yang tahu akan hal itu sangat shock dan mengatakan kenapa Sanoko tidak memberitahukan hal ini kepada dirinya. Sanoko pun langsung membantah karena ia sudah berusaha untuk memberitahukan hal ini kepada Tetsuo. Namun Tetsuo tidak pernah ada di rumah. Setelah itu, ia pergi dan langsung bergegas ke rumah sakit. Namun ketika Sanoko sedang mendaftar ke rumah sakit itu untuk melakukan sebuah operasi, ada Tetsuo yang ternyata mengikuti dirinya. Tetsuo mengatakan kalau ia masih sangat mencintai Sanoko dan Tetsuo pun terus menemani Sanoko di rumah sakit. Hari-hari pun berlalu dan hubungan mereka terus membaik. Hidup Tetsuo menjadi lebih ringan karena ia telah jujur kepada Sanoko. Mereka pun saling menerima satu sama lain. Singkat cerita, Sanoko pun sudah melakukan operasi dan mereka sudah berada di rumah. Sanoko yang tahu hidupnya tidak akan lama lagi meminta Tetsuo untuk membuatkannya boneka yang sangat mirip dengan dirinya. Dan ia juga memiliki permintaan lainnya, yaitu ia ingin terus melakukan hubungan seksual dengan suaminya. Semenjak permintaan Sanoko itu, mereka setiap hari terus melakukan hubungan suami istri dan tentunya Tetsuo tidak lupa untuk melukis istrinya sebagai acuan dirinya dalam membuat boneka Sanoko. Namun, suatu hari saat mereka sedang melakukan hubungan intim, tak disangka-sangka Sanoko meninggal dalam pelukannya. Hari demi hari pun berlalu. Semenjak kepergian istrinya, ia terus fokus untuk menyelesaikan boneka itu. Dan akhirnya boneka itu pun selesai dibuat. Tetsuo pun langsung mencoba untuk menggunakan boneka tersebut. Ia mantap-mantap dengan boneka itu. Namun, sambil meneteskan air mata karena betapa miripnya boneka itu dengan istrinya. Keesokan harinya, Tetsuo memperlihatkan hasil dari boneka Sanoko ini kepada seluruh rekan kerjanya. Akhirnya, Tetsuo dan rekan kerjanya pun memposting gambar dari boneka tersebut di website perusahaan mereka. Dan ternyata sangat banyak peminat dari boneka Sanoko ini. Boneka ini pun diperbanyak dan kemudian dikemas, lalu dimasukkan ke dalam mobil truk. Saat boneka ini siap untuk diantar menggunakan truk itu, polisi pun datang dan menangkap pemimpin dari perusahaan boneka ini atas tuduhan penyebaran barang-barang vulgar yang tak pantas. Direktur itu pun ditangkap. Namun, sebelum pergi dengan polisi, direktur itu berbisik kepada Tetsuo bahwa ia akan kembali dalam 3 hari. Di akhir, kita bisa melihat Tetsuo ada di sebuah pantai dan ia menemukan sebuah boneka seks bekas yang ada di pantai itu. Ia lalu menghadap ke laut dan mengingat betapa seksinya istrinya itu. Dan film pun berakhir.